Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari cerita kekuatan sang raja. Sebelum itu, terima kasih banyak atas traktiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, kita diperlihatkan saat di mana Kim Tae-hyun menunjukkan luapan mana pada tubuhnya. Setelah dia melahap tangan Venom, yang sebelumnya telah terputus oleh predasi. Reaksi Venom yang awalnya terkejut, tiba-tiba berubah seakan itu adalah hal yang biasa. Dia menduga jika Kim Tae-hyun hanya menggunakan sebuah magis. Bahkan dengan percaya dirinya dia mengatakan, tidak peduli seberapa kerasnya usaha Tae-hyun merebut miliknya, selama dungeon itu masih ada, mana miliknya tidak akan pernah habis. Sontak, Kim Tae-hyun tersenyum santai setelah mendengar perkataan Venom yang sangat percaya diri dengan kekuatannya. Kalau begitu mari kita lihat, apakah manamu tetap tidak ada habisnya di dunia ini? Ucapnya menimpali ocehan Venom, sembari menggunakan kekuatan predasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Sedangkan Venom hanya terdiam dan memasang mata yang lebar. Begitu melihat bagaimana besarnya kekuatan predasi Tae-hyun yang saat ini tengah mengarah kepada dirinya. Dan seketika, kekuatan predasi yang lebih besar dan juga kuat dari Tae-hyun langsung melahap seluruh tubuh Venom tanpa mampu dihindari. Akan tetapi, predasi itu tidak langsung melenyapkan Venom, melainkan memindahkan kesadarannya ke tempat di mana Sukuna atau doppelganger bersemayam dalam kesadaran Kim Tae-hyun. Tepat ketika Venom tengah kebingungan dengan keberadaannya yang berada di tempat entah berantah, doppelganger berkata, "Sekarang kau bahkan mengirim seekor serangga. Apakah kau sudah tidak waras?" Sontak Venom langsung berbalik begitu mendengar perkataan tersebut. Dan begitu melihat adanya doppelganger, dia seakan terkejut karena yang dia lihat bukanlah orang yang baru saja dia hadapi. Bahkan Venom merasakan sebuah aura yang cukup menyeramkan dari doppelganger, sehingga membuatnya penasaran dengan orang yang saat ini sedang duduk memandangi dirinya. Akan tetapi, doppelganger tidak menjawab pertanyaan darinya. Yang ada dia malah menatap tajam sambil berkata, "Aku tidak pernah memberimu izin untuk bertanya. Dasar serangga Beelzebub. Beraninya kau menyebut nama Lordku. Apakah kau juga seorang duk?" Timpal Venom yang seakan tidak suka apabila nama Lordnya disebut dengan nada yang merendahkan. Dan lagi-lagi, doppelganger tidak menjawab pertanyaannya. Dia malah berkata kepada Venom, "Sampai kapan kau akan terus mengoceh dengan mulut kotormu?" Ucapnya sambil menggunakan kemampuan yang langsung mengikat erat kedua kaki Venom. Tapi meskipun kedua kakinya diikat, hal itu tidak sedikit pun membuat dia takut terhadap doppelganger. Yang ada, dia malah dengan santainya berbicara sambil menggunakan kekuatannya. "Sepertinya kontraktormu membuat keputusan yang buruk." Terlihat sebuah kabut asam mulai keluar dari kedua kakinya yang masih terikat dengan rantai. "Aku adalah Grey Venom. Tidak ada tempat yang tidak bisa aku buat karat, meskipun itu domain milik Duke." Ucap Venom sambil mengarahkan kabut asam yang cukup tebal untuk menyerang doppelganger. Di samping itu, doppelganger terlihat santai saja menyaksikan Venom. Ketika kabut asam yang baru saja diarahkan, mulai menyebar dengan cepat ke arahnya. Meskipun doppelganger terlihat hanya diam saja, bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa terhadap kabut asam itu. Terlihat kabut asam yang tadinya digunakan untuk menyerang, seketika menghilang dari hadapannya hanya dengan sekali kedipan mata. Dan tentu saja hal itu membuat Venom seketika terkejut, seakan tidak percaya melihat serangan kuatnya mampu dimusnahkan, padahal doppelganger tidak bereaksi sedikit pun. Bahkan saking terkejutnya, dia sampai tidak melakukan apa-apa dan hanya memasang tatapan tidak percaya. Ketika suatu kekuatan misterius tengah mendekat kepadanya, dan bahkan dia tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa saat kekuatan misterius itu mulai melahapnya. Dia hanya berpikir, jika hal itu tidak mungkin terjadi, kekuatan yang dirinya terima dari Lord Beelzebub tidak berpengaruh sedikit pun pada sosok itu. Sedangkan doppelganger, sosok makhluk dengan kekuatan di atas segalanya, hanya tersenyum senang melihat serangga itu telah musnah, karena dengan begitu dirinya bisa menikmati suasana sunyi tanpa sebuah gangguan.
Sementara itu, keadaan berpindah ke luar laboratorium, terlihat seorang pria yang baru tiba di sana sontak tertunduk lemas. Begitu melihat keadaan laboratorium saat ini telah hancur lebur. Melihat bagaimana kondisi laboratorium, dia sempat bertanya-tanya dengan apa yang terjadi pada tempat itu. Dan pria ini adalah Montel Roman, seorang player nasional Amerika, peringkat ke-5. Dia juga memiliki misi yang sama dengan Ricky Harris, yaitu menjadi investigator untuk Asosiasi Player Dunia. Dan salah satu figur penting di Asosiasi Amerika Serikat. Tetapi prioritas utamanya dalam misi ini adalah melindungi Ricky Harris selama menjalankan misi di sana. Namun Ricky Harris selalu menolak untuk dilindungi, karena lebih suka bertindak seorang diri dalam misi ini. Bahkan, untuk menolak perlindungan dari dirinya, Ricky Harris sampai menyewa seorang pengawal, yang mana kita mengetahui bahwa pengawalnya adalah Kim Tae-hyun ya cuy. Hanya saja si Montel tidak mengetahui Ricky melakukan sebuah kesepakatan dengan Kim Tae-hyun dalam misinya. Meskipun hal itu bukan sebuah masalah bagi dirinya, tetapi dia merasa cemas karena sudah beberapa jam sejak Ricky memasuki laboratorium. Masih tidak ada kabar apapun sampai sekarang. Dan lagi dia merasakan adanya kekuatan magis tidak dikenal dari dalam laboratorium itu. Tepat ketika dia akan bergerak masuk ke sana, dia tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu yang sontak menghancurkan tembok dari dalam laboratorium. Dan rupanya yang menghancurkan tembok dari dalam tidak lain adalah Ricky Harris, yang terlihat telah kehabisan tenaga setelah mencoba keluar dari dalam laboratorium. Seakan panik dengan keadaan Ricky Harris, dia langsung berlari untuk menolong Ricky yang sudah terkulai lemas. Dan begitu melihat keadaan Ricky, dia sontak menanyakan apa yang telah terjadi di dalam, sampai membuat Ricky terluka cukup parah. Secara singkat Ricky menjelaskan keadaan di sana, yang mana di dalam sana merupakan sebuah tempat eksperimen monster ilegal. Sembari menoleh ke arah semua orang yang telah terinfeksi, dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Melihat bagaimana keadaan di dalam sana, Montel hanya terdiam tanpa berkomentar apapun. Lalu dia mengajak Ricky untuk kembali dan membicarakan semuanya di asosiasi. Tetapi Ricky menolak karena ada satu orang lagi yang harus mereka selamatkan. Sembari menatap ke arah jas yang dia kenakan, Ricky mengatakan bahwa orang yang masih berada di dalam sana adalah Kim Tae-hyun, player dari Korea Selatan. Mendengar nama Kim Tae-hyun, sempat membuat dia menjadi semakin penasaran dengan apa yang telah terjadi di dalam sana. Namun sebuah getaran yang cukup hebat tiba-tiba menggetarkan sekeliling tempat itu, hingga membuat mereka terkejut. Sembari menoleh dengan tatapan terkejut, mereka juga sempat merasakan adanya sebuah perasaan tidak nyaman sedang mendekat ke sana. Dan secara mendadak sebuah gate tiba-tiba terbuka dari balik bangunan laboratorium. Lalu secara tiba-tiba, pasukan monster yang cukup banyak bermunculan dari dalam gate itu, sehingga hal itu seketika membuat mereka terkejut, karena keadaan yang mereka lihat saat ini merupakan sebuah dungeon break. Lantaran panik dengan kemunculan para monster di hadapannya, Montel langsung menyuruh Ricky untuk secepatnya berlindung di belakang dirinya. Dengan kekuatan yang Montel miliki, dia langsung menciptakan puluhan senjata untuk melindungi mereka dari kepungan para monster yang terus bermunculan ke sana. Genocide Bullet, sebuah kemampuan yang dapat mensummon senapan magis yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan kemampuan itu, memungkinkan si pengguna dapat mengatasi pasukan monster dalam jumlah yang cukup banyak seorang diri. Dalam keadaan itu, Montel mengatakan kepada Ricky bahwa dirinya tidak mengetahui mengapa Ricky bisa bersama Kim Tae-hyun. Tetapi dengan adanya dungeon break, kecil kemungkinan bahwa Kim Tae-hyun masih hidup di dalam sana. Tepat setelah mengatakan itu pada Ricky Harris, pasukan monster yang lebih besar mulai bermunculan dari dalam sana. Setelah Montel mengalahkan gelombang pertama, sontak Montel menggertakkan giginya seakan begitu kesal melihat monster itu tidak ada habisnya. Dan jika saja dirinya tahu akan seperti ini, dia akan memanggil bantuan sebelum pergi ke sana. Dan dengan terpaksa, Ricky juga ikut bertarung menghadapi para monster itu, demi mencegah terjadinya dungeon break meski keadaannya belum pulih. Sambil menghadapi para monster itu, dia tidak henti memikirkan tentang Kim Tae-hyun. Karena dia masih tidak yakin jika Kim Tae-hyun sungguh kalah menghadapi Venom.
Sementara Ricky tengah menghadapi para monster, Montel sempat menoleh untuk memperingatkan Ricky yang nampak memaksakan dirinya dalam pertarungan ini. Namun baru beberapa detik, Montel memperingatkannya. Salah satu monster terlebih dahulu mendekat kepada Ricky dan tengah siap untuk menangkapnya ketika dia sedang lengah. Bersamaan dengan mendekatnya salah satu monster kepada Ricky Harris, sebuah getaran tiba-tiba terjadi yang diikuti dengan tewasnya beberapa monster di sekitar mereka. Dan bahkan pergerakan para monster yang saat ini tengah mengepung mereka seketika melambat, sehingga hal itu membuat mereka seakan terkejut dengan reaksi para monster di sana. Ternyata hal itu disebabkan oleh kekuatan Kim Tae-hyun yang terlihat langsung menghabisi setiap monster yang mengepung mereka dengan sekali tebas begitu dia tiba di sana. Tentunya kedatangan Kim Tae-hyun membuat Ricky Harris yang tadinya murung menjadi begitu senang akan kedatangannya. Setelah membereskan beberapa monster yang mengepung mereka, Tae-hyun mengatakan bahwa dirinya telah mengalahkan Venom sang master dari dungeon itu. Sekarang adalah waktunya membereskan para serangga kecil dan menuntaskan Dungeon Break di Cina. Mengikuti Dungeon Break Kentakenas yang terjadi di Jepang, saat ini juga terjadi Dungeon Break The Grey Abyss yang terjadi di negara Cina. Apabila tidak langsung dihentikan, kejadian ini bisa saja menjadi sebuah bencana yang tentunya akan memporak-porandakan seluruh negara di Asia. Tetapi secara kebetulan, kedua insiden yang mengancam ini mampu dihentikan oleh satu orang player. Dan player yang menghentikan kedua insiden Dungeon Break di dua negara ini tidak lain adalah Kim Tae-hyun, seorang player muda dari Korea Selatan. Sekarang, bukan hanya Asosiasi Player Amerika Serikat dan seluruh Asia saja, tetapi semua orang di seluruh dunia mulai memperhatikan pencapaian Kim Tae-hyun yang mampu menuntaskan dua Dungeon Break seorang diri. Dan tentunya Dungeon Break itu belum tentu mampu diselesaikan oleh sejumlah player peringkat S. Sementara itu keadaan berpindah ke gedung Asosiasi Player Dunia. Bersamaan dengan gemparnya seluruh negara oleh pencapaian Kim Tae-hyun, kini semakin banyak kasus awakened player yang memburu monster peringkat SS, sehingga mereka mulai mendiskusikan penetapan sistem baru. Player dengan kemampuan di atas peringkat S, yang tidak bisa lagi diklasifikasikan di bawah sistem yang lama, dikategorikan sebagai player peringkat SS. Dan Kim Tae-hyun merupakan salah satu player yang termasuk dalam kategori tersebut. Dan di saat yang sama, keadaan berpindah ke dalam abis. Terlihat seseorang tengah berjalan menyusuri tempat itu. Dan orang itu ternyata adalah Shadow. Dia sempat melontarkan sebuah pujian kepada seseorang yang ada di sana. Luar biasa, kau bertambah kuat hanya dalam waktu sesingkat itu. Ucap Shadow kepada seseorang yang saat ini tengah duduk di atas tumpukan mayat para monster. Tentunya orang itu menanggapi pujian Shadow. Dia juga mengatakan bahwa dirinya telah berhasil membuat kontrak dengan salah satu duk bernama Beast King Orgal. Mendengar kabar tersebut, Shadow pun kembali mengatakan, sesuai dugaan, itu adalah sebuah kekuatan yang cocok untuk seorang penguasa. Jika dilihat dari bagaimana percakapan mereka, sepertinya pria itu merupakan teman dari Shadow. Fakta bahwa Shadow datang ke sana untuk mencarinya, pria itu pun menebak, pastinya Shadow sedang memiliki masalah di luar abis. Dia pun membenarkan tebakannya dan mengatakan bahwa di luar abis telah terjadi banyak hal selama pria itu tidak ada. Mendengar kabar tersebut, pria itu pun sempat memasang senyuman sembari mengatakan bahwa dirinya menantikan hal itu. Siapakah pria tersebut dan apa hubungannya dengan Shadow? Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.